Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Penalaran Induktif untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Ibu Rabi'ah MPDI. Anggota dari kelompok 8, saya sendiri Rahmatun Nida dengan NIM 210407250, Ririn Dwi Rinita dengan NIM 210407260, Sifa Hasna Nur Azizah dengan NIM 210407270, Siti Nurul Azizah dengan NIM 210407280, Syakdiyah dengan NIM 210407285. Penalaran induktif. Pengertian penalaran. Penalaran adalah suatu proses berpikir manusia untuk menghubung-hubungkan data atau fakta yang ada sehingga sampai pada suatu simpulan. Data atau fakta yang akan dinalar itu boleh benar dan boleh tidak benar. Disinilah letak kerja penalaran. Orang yang akan menerima data dan fakta yang benar tentu saja akan menolak fakta yang belum jelas kebenarannya. Penalaran induktif. Penalaran induktif adalah penalaran yang bertolak dari pernyataan-pernyataan yang khusus dan menghasilkan simpulan yang umum. Dengan kata lain, simpulan yang diperoleh tidak lebih khusus daripada pernyataan, atau disebut dengan premis. Bentuk penalaran induktif ada 3, yaitu 1. Generalisasi, 2. Analogi, 3. Hubungan kausal. Generalisasi. Generalisasi ialah proses penalaran yang mengandalkan beberapa pernyataan yang mempunyai sifat tertentu untuk mendapatkan simpulan yang bersifat umum. Sahih atau tidak sahihnya simpulan dari generalisasi itu dapat dilihat dari hal-hal berikut. 1. Data itu harus memadai jumlahnya. Makin banyak data yang dipaparkan, makin sahih simpulan yang diperoleh. 2. Data itu harus mewakili keseluruhan, dan data yang sama itu akan dihasilkan simpulan yang sahih. 3. Pengecualian perlu diperhitungkan karena data-data yang mempunyai sifat khusus tidak dapat dijadikan data. Macam-macam generalisasi. Generalisasi sempurna yaitu generalisasi di mana seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan diselidiki semua. Generalisasi tidak sempurna yaitu generalisasi berdasarkan sebagian fenomena sejenis yang belum diselidiki. Analogi adalah cara penarikan penalaran secara membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Tujuan penalaran secara analogi adalah sebagai berikut. 1. Analogi dilakukan untuk meramalkan kesamaan. 2. Analogi digunakan untuk menyiapkan kekeliruan. 3. Analogi digunakan untuk menyusun klarifikasi. Jenis-jenis analogi terbagi menjadi 2, yaitu 1. Analogi induktif. Analogi induktif yaitu analogi yang disusun berdasarkan persamaan yang ada pada dua fenomena. Kemudian ditarik kesimpulan bahwa apa yang ada pada fenomena pertama terjadi juga pada fenomena kedua. Analogi induktif merupakan suatu metode yang sangat bermanfaat untuk membuat suatu kesimpulan yang dapat diterima berdasarkan pada persamaan yang terbukti terdapat pada dua barang khusus yang diperbandingkan. 2. Analogi deklaratif. Analogi deklaratif merupakan metode untuk menjelaskan atau menegaskan sesuatu yang belum dikenal atau masih samar dengan sesuatu yang sudah dikenal. Cara ini sangat bermanfaat karena ide-ide baru menjadi dikenal atau dapat diterima apabila dihubungkan dengan hal-hal yang sudah kita ketahui atau kita percayai. Hubungan kausal. Hubungan kausal adalah penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang sering berhubungan. Misalnya, tombol ditekan, akibatnya bel berbunyi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, hubungan kausal ini sering kita temukan. Dalam kaitannya dengan hubungan kausal ini, 3 hubungan antar masalah yaitu sebagai berikut. Macam-macam hubungan kausal.
sebab akibat. Sebab akibat ini berpola A menyebabkan B. Di samping itu, hubungan ini dapat pula berpola A menyebabkan B, C, dan D, dan seterusnya. Jadi, efek dari satu peristiwa yang dianggap penyebab kadang-kadang lebih dari satu. Contoh, andai kata angin tiba-tiba bertiup dan hujan tiba-tiba turun, ternyata tidak sebuah mangga pun yang jatuh. Tentu kita dapat menyimpulkan bahwa jatuhnya buah mangga itu disebabkan oleh lemparan anak-anak. Polanya dapat kita lihat pada rancangan ini. Angin adalah sebab A, hujan adalah sebab B, lemparan adalah sebab C. Akibatnya adalah mangga jatuh atau E. Kedua, angin adalah sebab A, hujan adalah sebab B, dan akibatnya mangga tidak jatuh. Akibat sebab ini dapat kita lihat pada peristiwa seseorang yang pergi ke dokter. Ke dokter merupakan akibat dan sakit merupakan sebab. Jadi mirip dengan entemen, akan tetapi dalam penalaran jenis akibat sebab ini, peristiwa sebab merupakan simpulan. Akibat adalah suatu penalaran yang menyiratkan penyebab peristiwa akibat langsung disimpulkan pada suatu akibat yang lain. Contohnya, ketika pulang dari pasar, Ibu Sonya melihat tanah di halaman becek. Ibu Sonya langsung menyimpulkan bahwa kain jemuran di belakang rumahnya pasti basah. Dalam contoh ini, penyebabnya tidak ditampilkan, yaitu hari hujan. Pola itu dapat dilihat seperti ini. Hujan menyebabkan tanah becek. Hujan menyebabkan kain jemuran basah. Dalam proses penalaran, akibat-akibat peristiwa tanah becek merupakan data, dan peristiwa kain jemuran basah merupakan simpulan. Jadi, karena tanah becek, pasti kain jemuran basah.